Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Wa Antika. Nah, di sini kakak akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk pada materi operasi hitung bilangan bulat, ada pun poin-poin yang akan nantinya kita bahas. Nah, poin-poin apa saja itu? Yang pertama, kita perlu ketahui dulu apa itu bilangan bulat. Nah, terus kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian, adapun sifat-sifat operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, langsung saja kita masuk kepada videonya. Yuk, kita mengingat kembali bagaimana melakukan penjumlahan. Nah, di sini ada 7 ditambah 5. Nah, kalau di SD dahulu kan kita menggunakan garis bilangan tuh. Nah, kalau sekarang kita coba gunakan lagi ya. Jadi kita gambar garis bilangan dan di sini ada 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena kita ditambah 5 berarti maju 5 langkah ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 7 ditambah 5 berarti hasil 12 ya. Nah, gimana kalau 5 ditambah min 9? Nah, kalau pakai garis bilangan ditambah dengan min 9, kita mundur ya. Nah, kalau sekarang kita coba, berarti kalau ditambah dengan minus, berarti itu sama saja kayak 5 kurang 9. Karena plus ketemu minus berubah menjadi minus, ya kan? Jadi 5 kurang 9 hasilnya 4. Nah, kalau min 6 tambah 3, gimana tuh? Kalau min 6 tambah 3, terus pakai garis bilangan, berarti kita dari min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Berarti tambah 3, berarti ke kanan 3 angka. Berarti 1, 2, 3. Hasilnya min 3. Nah, selanjutnya gimana kalau pengurangan? Nah, itu kan penjumlahan ya. 9 kurang 3 hasilnya ini kan 6. Kalau kita pakai garis bilangan berarti kalau kurangkan ke kiri jadinya 9 lompat ke 3. 1, 2, 3. 8, 7, 6. Nah, kalau itu mau pakai garis bilangan. Nah, bagaimana dengan 4 dikurang min 7? Nah, minus ketemu minus itu jadinya kan plus tuh kan? Itu jadi 4 ditambah 7. Wah, gampang kan? Hasilnya kan pasti 11 dong. Nah, gimana kalau min 3 dikurang 12? Kalau pakai garis bilangan tinggal mundur 12 kali atau pakai perumpamaan. Nah, kalau pakai perumpamaan tuh gimana sih caranya? Nah, jadi kita punya hutang nih 3, terus kita ngutang lagi 12. Nah, jadi kan hutang kita 15 gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang operasi hitung. Nah, kita akan belajar 2 operasi hitung karena hanya 2 ini yang bisa kita gunakan. Ya, jadi sifat pertama adalah komutatif atau pertukaran. Misalnya begini, kalau kakak punya 7 ditambah 5, bisa nggak sih kita tukar nih? Tukar dong. 5 ditambah 7 hasilnya sama nggak? Coba kita hitung ya. 7 tambah 5 hasilnya 12. 5 tambah 7 sama nih 12. Oh, berarti kalau penjumlahan bisa gitu ya. Terus gimana dengan pengurangan? Misalnya 7 kurang 5. Sama nggak sih dengan 5 dikurang 7? Oh, ternyata beda. Ini hasilnya 2. Ini hasilnya berapa? Coba kita lihat. Hasilnya adalah minus 2. Nah, beda ya, ada minus. Maka kalau pengurangan, tidak bisa ya. Nah, tapi kakak bisa pakai trik seperti ini. Jadi, kakak punya sebuah penjumlahan. Jadi, ini misalkan plus, kakak boleh memindahkan atau menukar dia dengan cara tandanya kita ikuti. Contoh, misalkan kalau kakak punya 7 dikurangi 5, ini kakak boleh tulis kayak gini. Minus 5 ditambah 7. Jadi, tandanya ikut pindah. Nah, ini kakak mau pindahin ke depan ya udah tandanya ikut pindah. Jadinya kita punya di sini 2, di sini juga tetap 2. Nah, tapi kita menganggap si penjumlahan itu sebagai si pengurangan itu sebagai suatu penjumlahan gitu.
Nah, berikut kita punya asosiatif. Nah, itu adalah pengelompokan. Kalau misalnya kakak punya lebih dari satu angka, misalnya nih kakak punya 7 tambah 5 ditambah 2. Terus kakak mau ubah hitungannya. Bisa nggak sih kalau misalnya, bisa nggak kalau kakak hitung 7 tambah 5 dulu? Apa bedanya kalau kakak hitung 5 ditambah 2 dulu? Hasilnya sama apa enggak gitu ya. Itu kan sifat asosiatif atau dikelompokkan. Nah, ini adalah 12 ditambah 12. Ini adalah 7 ditambah 7. Berarti hasilnya sama-sama nih, 14 sama 14. Gimana kalau pengurangan? Kita coba ya. Misalkan kita punya 7 dikurang 5 dikurang 2. Sama nggak nih kalau 7 dikurang 5 dikurang 2? Tetap sama, tapi kakak kerjain ini dulu. Sama kakak kerjain yang ini dulu. Misalnya gini. Nah, ini 7 kurang 5 berarti 2 dikurang 2 juga. Ini 7 dikurang 5 dikurangi 2 berarti 3. Hasilnya adalah 0 dan ini hasilnya adalah 4. Nah, berarti ini udah bisa ya. Tapi kita bisa kalau seperti ini. Misal kakak punya, sebentar kita hapus. Sedikit sih tukar. Nah, misalkan kakak punya 7 dikurang 5 dikurang 2. Di sini juga sama, 7 dikurang 5 dikurang 2. Tapi kalau kakak mau mendapatkan hasil yang sama, kalau kakak kelompokkan seperti ini kan kakak bisa bikinnya begini. Tapi ini ada tanda dong. Nah, ini harusnya plus gitu. Jadi sama kayak tadi kita menganggap dia sebagai suatu penjumlahan. Atau kalau kalian bingung kok bisa sih plus, kalian bisa anggap gini nih, 7 ditambah min 5 ditambah min 2. Jadi kita kerjain min 5 ditambah min 2 dulu. Atau kita mau 7 ditambah min 5 dulu, sama aja. Hasilnya sama. Ini adalah 2 kurang 2. Kalau kita kerjakan 7 tambah 5, min 5 ditambah min 2. Min 5 ditambah min 2 kan hasilnya kan min 5. Hasilnya kan 7, min 7. Nah, ini kan hasilnya juga sama. Ini kan 0 dan ini juga 0. Jadi kalau sebagai pengurangan kita tidak bisa asosiatif dan tidak bisa komutatif. Tapi kalau sebagai penjumlahan bisa, dan itu kita pakai konsepnya dalam pengurangan dengan syarat tandanya itu kita ikut sertakan. Nah, ada lagi identitas. Nah, ini identitas kalau penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Ya. Misalkan kakak punya 7 ditambah 0. Hasilnya pasti 7, nggak akan berubah. 7 dikurang 0, ini juga hasilnya 7, nggak akan berubah. Gampang. Oke, demikian itulah yang pembahasan yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.